Welcome back to my channel. Di video kali ini Vino akan berbagi pengalaman mengenai cara mengatasi kuda yang memakan kotorannya sendiri. Seperti yang di belakang Vino ini ya. Dia terkadang itu memakan kotorannya sendiri. Kuda memakan kotorannya sendiri itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor ataupun penyebab. Yang pertama, bisa disebabkan karena dia itu kekurangan asupan makan. Jadi ketika dia kekurangan makan, dia akan merasa lapar sehingga dia mencari sesuatu yang bisa dimakan. Apalagi itu kan di dalam kandang, jadi cuman ada serbuk ataupun kotoran. Nah, dari situ dia mencari sesuatu apa aja yang bisa dimakan. Nah, bisa kotorannya, kemudian bisa serbuknya dan lain sebagainya. Nah, ketika kalian menghadapi dia memakan kotorannya sendiri, usahakan itu jangan dibiarkan. Kalau semisal itu dibiarkan, nanti hanya akan menimbulkan kebiasaan. Jadi nanti dia akan kebiasaan memakan kotorannya sendiri, dan itu sangat fatal jika itu dilanjutkan terus menerus, karena itu bisa menyebabkan penumpukan kotoran di dalam lambung ya, sehingga nanti bisa terjadi kembung, karena itu kan panas kotorannya, sehingga nanti bisa jadi gas di bagian ventrikulusnya. Nah, maka dari itu ya, usahain dijauhin, karena nanti ujung-ujungnya nanti kuda tersebut bisa terkena kolik. Kemudian yang kedua, bisa karena si kuda ini terlalu jenuh di kandang, jarang keluar, jarang diumbar di rumput ataupun jarang buat latihan. Dia terlalu sering di kandang, jenuh, sehingga dia mencoba hal-hal baru. Semisal dia menjilatin ember, kemudian kadang dia juga menjilati serbuk kayunya, bahkan dia juga bisa memakan kotorannya sendiri. Nah, itu yang bahaya, dan nantinya itu bisa menimbulkan sebuah kebiasaan. Maka dari itu, di video kali ini Vino akan berbagi tips mengenai cara mencegahnya ya, supaya dia tidak memakan kotorannya sendiri. Oke, dari yang pertama, kita harus membersihkan kandang setiap saat, jangan sampai ada kotoran. Jadi ketika kotorannya ini sudah di bawah, jadi kita langsung angkut. Jadi kandang itu tetap bersih, tidak ada kotoran sama sekali. Nah, kemudian yang kedua, dikarenakan semisal ini karena penyebabnya itu adalah kekurangan makan, maka kita bisa menambah asupan makannya. Tapi kalau ini sih enggak sih, ini gemuk sih. Bisa juga yang ketiga, kita sering mengajak dia ke tempat umbar, di umbaran rumput misalnya, sehingga dia itu enggak jenuh di dalam kandang, dan dia nanti memamah rumput-rumputnya itu, mengunyah dan memakannya. Kemudian jika dia masih sering memakan kotoran sendiri, maka kita bisa menutup mulutnya dengan brongsong seperti ini. Ini brongsong yang dari ember. Kemudian ada juga yang brongsong dari kain. Seperti ini. Nah, ini saya juga mengalami sebuah kendala ya teman-teman. Kendalanya, terkadang ketika sudah dipasang brongsong ini, kadang dia itu menggosokkan ininya ke bawah sehingga ada kotoran yang masuk. Bisa aja nanti serbuk yang masuk ataupun kotoran yang masuk dan dimakan lagi. Maka dari itu, di video kali ini saya akan membuat brongsong lagi, karena ini yang dibuat ini lubangnya terlalu besar. Modalnya sih yang jelas pakai ember. Kemudian ini bisa menggunakan bridle yang bekas, atau bisa juga menggunakan halter, tapi nanti dimodifikasi sendiri. Nah,
Oke, langsung aja Vino akan membuat brongsongnya. Oke teman-teman, ini brongsong sebelumnya, dan ini brongsongnya ada kesalahan. Kesalahannya di bagian lubang yang bawah sini sama yang di pinggir sini. Lubangnya terlalu besar, sama yang di bawah sini juga besar banget. Bukan yang lubang kecil ini loh, tapi yang ini besar banget. Jadinya si kuda itu ketika dia nyosor ke arah kotoran ataupun ke serbuk, kotoran sama serbuknya itu tetap masuk. Jadi dia tetap bisa memakannya, masuk ke dalam. Habis itu kotoran masuk ataupun serbuknya masuk, akhirnya ikut kemakan deh. Makanya di video kali ini saya akan mengganti embernya ini, mengganti arah lubangnya ini ke agak belakang, sama lubangnya ini akan saya bikin lebih kecil lagi. Nah, tujuannya ada lubang yang pertama emang buat dia ketika minum itu embernya nggak terlalu berat ditekan, jadi agak los, jadi air langsung masuk di lubang-lubang kecilnya itu. Selain itu juga memudahkan dia untuk menghirup oksigennya itu. Kalau misalnya nggak ada lubangan, dia akan kesusahan ngap-ngapan. Kalau kita semisal pakai seperti itu, ibarat kata ditutup pakai tangan hidung kita agak ngap-ngapan ya, seperti itu. Makanya itu tetap harus dikasih lubang kalau semisal mau pakai ember kayak ini. Kalau yang pakai yang kain itu bisa, sebenarnya saya udah pakai yang kain itu, tapi kebetulan yang pakai kain atau apa itu lupa, bahannya dari yang kayak gini, bahannya itu sempet rusak beberapa kali, makanya saya ganti pakai ember, lebih irit. Oke, langsung aja saya udah nyiapin bor sama udah nyiapin ember, ntar tinggal dilubangin. Oke teman-teman, ini waktunya nyobain buat kudanya ya. Kita mau pasang brongsongnya buat si kuda. Jadi kalau masang kalian kesusahan, kalian bisa menggunakan umpan, taruh di dalamnya. Oke, langsung aja ya. Oke, ini kita masih cek ya, ini udah nyaman buat kudanya apa belum. Soalnya kalau nggak dicek nanti takutnya malah nyakitin kudanya, makanya harus selalu dicek terlebih dahulu. Oke, dia masih makan ya, nunggu makanannya habis baru kita itu awasin dia terlebih dahulu. Nah, tujuannya dilubangin itu supaya nanti waktu dia mau minum ke bawah sini, airnya itu nggak tertahan, jadi langsung masuk ke dalam lubang-lubangnya ini. Nah, sedangkan kalau lubangnya besar emang langsung los ke dalam, tapi kalau ketika dia di sini dihadapkan di kotoran sama serbuk, itu langsung masuk. Ini belum tak bersihin ya teman-teman, bentar lagi mau tak bersihin. Oke teman-teman, ini udah 1 minggu ya, partner saya sudah saya kasih brongsong seperti ini. Nah, dan hasilnya alhamdulillah dia tidak memakan kotorannya, karena emang terhambat dari sini ya, karena ini juga lubang yang kecil sehingga kotoran atau pupnya itu susah masuk. Tuh buktinya tuh, kotorannya masih utuh di sana. Nah, tapi di sini ada kelemahannya nih. Ketika dia minum, ini waktu dicemplungin ke air, ke
itu ya, ke tempat airnya itu. Nah, embernya ini terlalu banyak air dan peresapannya pun kurang, karena peresapannya itu hanya dari bawah sini. Nah, mungkin nanti akan saya modifikasi ya, akan saya modifikasi dikit. Saya kasih lubang di sini tapi yang kecil-kecil, biar peresapan airnya itu langsung turun ke bawah, sehingga waktu dia kepalanya ditarik, airnya yang tumpah-tumpah itu berkurang, sehingga tidak membasahi serbuk kayunya. Nah, mungkin itu aja, saya modif dikit. Oke, itu saja teman-teman tips dari saya. Jika teman-teman punya kritik, saran maupun masukan, kalian bisa menuliskan di kolom komentar bawah ini. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pengalaman lain mengenai cara mengatasi kuda supaya tidak memakan kotorannya sendiri, mungkin kalian juga bisa berbagi informasi dan menuliskan di kolom komentar bawah. Saya di sini hanya ingin berbagi pengalaman apa yang pernah saya alami dan saya pernah dapatkan dari senior-senior saya, akan saya share di sini. Bukan berarti saya menggurui teman-teman, tidak, saya hanya ingin berbagi pengalaman saja. Oke teman-teman, see you. Oh iya teman-teman, saya juga minta maaf jika selama saya membuat vlog banyak salah kata, saya mohon maaf.